Siapa yang tak kenal dengan grup band Ungu? Ya, grup band yang digawangi oleh Pasha itu baru saja menggelar konser bertajuk The Greatest Night Live in Singapore. Konser yang diadakan pada bulan Oktober lalu ternyata dipenuhi oleh banyak penggemar. Grup band yang berdiri sejak tahun 1996 ini mengaku sangat senang dan bangga lantaran lagu-lagunya yang masih diminati banyak orang. Lantas bagaimana cara grup band Ungu dalam mempertahankan eksistensi di industri musik tanah air? Ya, yang pertama kita tentunya happy banget, senang banget karena ternyata semangat dari teman-teman di Singapura juga kemarin dibuktikan dengan hasil konser yang menurut saya, menurut kita semua sangat sukses. Artinya kalau belajar dari sejarah-sejarah konser kita di Singapura memang nggak sukses, alhamdulillah kita bersyukur. Jujur kemarin kita sempat khawatir, ini setelah 5 tahun ini gimana? Kita bukan bicara kekuatan lagu-lagu Ungu ya, tapi tingkat excitingnya teman-teman di sana itu masih kayak dulu nggak ya gitu kan, gitu ya maksudnya animonya itu gimana gitu. Ternyata malah jauh lebih daripada 5 tahun terakhir yang kita konser di sana. Itu yang pertama. Kalau tiket bukan cuma habis, kurang malah karena masih banyak yang mau masuk. Jadi bisa kita bilang kemarin itu malah kurang gitu, kurang gede tempatnya, mestinya lebih gede lagi. Kemarin kan kapasitasnya hanya 3.000. Kapasitasnya 4.000. Dalam waktu, enggak sih, cuma 1 jam 59 menit lah. Nah itu, andaikan itu kemarin kapasitasnya mungkin di 6.000-7.000, mungkin saya kira akan tetap sama situasinya, nggak akan tetap. Nah itu, teman-teman CLK di sana, Clickers ya, juga masih solid ya, lucu aja. Sebenarnya ada hal-hal yang ringan, tapi kita ngeliat itu happy aja gitu. Bayangin aja tuh teman-teman CLK Singapura itu sudah 20 tahun berdiri dan mereka masih sama gitu. Masih sama 3 orang itu ya. Iya, tapi koordinator. Nah, 3 anggotanya itu membawahi kurang lebih 10 kawasan di Singapura. Dan 3 orang itu luar biasa. Iya, kita tidak memilih sih ya. Kita dipilih. Kita dipilih. Kita diundang dari teman-teman IO Singapura. Mungkin mereka ngerasa bahwa Ungu masih nyala gitu. Ungu masih hype di Singapura dan dibuktikan itu tadi. Jujur kita juga, karena kita khawatir itu bukan persoalan kitanya saja. Ini IO-nya yang buat kan biayanya bukan kecil. Nah kalau kemudian kita yang dipilih ini ternyata tidak bisa memuaskan IO dalam konteks kesuksesan dalam konser itu kan, ini juga menjadi pertanyaan kredibilitas kita di industri musik. Tapi ternyata alhamdulillah bagus gitu hasilnya. Dan kita bilang sama dia jangan bikin dulu dalam waktu dekat, kan biasanya kalau bikin lagi karena terlalu euforia, yang keduanya malah nggak bagus proses lagi. Jadi bulan aja gitu. Nggak buat mereka, kalau band lain mereka undang kan pasti biasanya. Kenapa kompak ya? Masih tetap konsisten ya? Karena kita nggak tahu mau kemana sebenarnya, itu kan sih. Ya, Kita udah comfort zone soalnya. Kita udah comfort zone di sini. kita kan berangkat apapun bentuk kita hari ini masing-masing kita ya. Tapi kan kita paham betul bahwa akarnya kita adalah Ungu kan gitu. Ya kan? Nah kalau Ungu mau solid mau kuat, akarnya harus dipertahankan. Jangan dicabut, jangan dipotong, jangan ditebang. Pohonnya boleh makin tinggi, cabangnya mungkin boleh makin banyak, tapi akarnya Harus kuat. Ya, Mas Onci misalnya. Hah? Gak, gue cuma sebut nama lo biar lo ngomong gitu. Ya kan? Ya, ya kita saling sayang sih. Saya nggak tahu kalau band lain ya, bagaimana cara mereka membina hubungan satu sama lain. Kalau kita semua sadar akan kebutuhan kita masing-masing berdua. Kita menyadari itu bahwa kita saling membutuhkan. Itu yang mengikat kita. Itu yang kemudian membawa kita sampai hari ini bisa bertahan. Ini yang suka ngobrol sama saya juga. Apa ya? Enggak sih. Cuman emang dari dulu kita udah lumayan deket sama fans. Jadi acara kayak gini-gini nih hari ini kayak kita itu dulu malah sering banget.
Sekarang justru malah jarang nih, udah berapa tahun baru kali ini bikin lagi ini. Biasa dulu kita kalau nggak bulan puasa atau setelah lebaran pasti kita ngumpul bareng dan kita tahu semua fans kita siapa, dia nikah sama siapapun kita tahu. Mungkin seperti itu ya, mungkin fans kita peduli sama kita juga peduli sama dia, mungkin kayak gitu aja. Dan semuanya berlangsung natural, nggak terlalu dibuat-buat, nggak harus ada acara ini, nggak ada, natural aja. Ya kita menganggap bahwa ini adalah keluarga, siapapun yang mau datang nongkrong di rumah sini, ayo menghormati aturan di rumah sini, silahkan. Ya apa ya, justru sebenarnya kalau kita menjaga fans ya cara kita adalah bikin karya yang terus merekat dia untuk dekat sama kita dan bangga. Kan orang ngefans sama seseorang itu karena dia bangga. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang di luar membuat mereka bangga, ya mungkin mereka tidak akan merekat lagi. Ya selama ini alhamdulillah kita selalu menyadari berlima bahwa badan kita diperlukan banyak orang, jadi kita selalu menjaga, dan insya Allah selalu menutupi segala macam yang tidak berkenan untuk membuat hidup kita berantakan. Jadi ya kita selalu menjaga itu berlima. Itu aja. Pasca bercerai dengan mantan istri pertamanya, putra sulung dari pasangan Pasha Ungu dan Okky Agustina, Keisha Alvaro, terpaksa curhat di media sosial mengenai perjalanan hidupnya yang sudah menjadi tulang punggung keluarga sedari kecil. Hal ini kerap menimbulkan beberapa tanggapan negatif dari para netizen tanah air. Kendati demikian, Wakil Wali Kota Palu ini mengungkapkan bahwa dirinya tetap memberikan perhatian kepada sang anak. Lantas, seperti apa hubungan kedekatan antara Pasha Ungu dengan Keisha saat ini? Dan bagaimana cara Pasha Ungu dalam menanggapi berita miring terkait anak sulungnya tersebut? Ya sekarang pertanyaannya, emang salah kalau anak punya rezeki sendiri, kenapa? Kan dulu Enno Lorien penyanyi cilik umur 4-5 tahun sudah nyanyi, gitu kan? Siapa lagi tuh? Trio Kuek-Kuek dari kecil juga udah nyanyi, apa yang salah? Ya kalau kemudian anak kita punya pekerjaan sendiri, hasil sendiri, bahkan di usia dia masih kecil, itu kan bagus dong. Ya kalau kemudian hasilnya ternyata buat ibunya, apa salahnya? Yang namanya anak punya uang, mau ngasih ibunya, mau ngasih saya juga kan nggak apa-apa dong, namanya anak. Saya aja cari duit dari 18 tahun. Makanya kan saya pernah bilang, Kisah itu lebih hebat dari saya. Kenapa? Dia sudah bisa bekerja, dipercaya oleh industri apapun itu, ya, mau industri perfilman, sinetron, musik. Dia itu jauh lebih hebat dari saya, sudah bisa menghasilkan uang bahkan di usia dia masih kecil. Kalau saya nggak keliru 5 tahun 6 tahun dia udah punya pekerjaan. Kenapa harus diperdebatkan gitu? Nah ukuran yang kemudian dipermasalahkan, misalnya bapaknya memang saya masih ada. Saya kan nggak perlu buktikan kepada orang bagaimana cara saya dengan ibunya gitu kan untuk ngurusin anak-anak. Ini urusan keluarga gitu kan, urusan keluarga. Dan apapun yang dijawab sama Kisha, saya yakin tidak ada kaitannya dengan saya, tidak ada kaitannya dengan keluarga. Persoalan mungkin dia usia dulu, dia waktu masih kecil dia merasa beban karena faktor kedua orang tua. Itu saya kira itu kan semua berproses. Semuanya mengalami yang namanya kesedihan ya kan. Dan kurang lebih yang seperti itu ya kan. Saya kira bagaimana saya juga dulu jauh dari anak-anak, itu kan saya kira semua berproses gitu kan. Jadi janganlah seolah-olah hari ini orang lagi adem-adem kalian ini segala macam. Nah, netizen ngapain saya mesti jawab netizen satu persatu? Orang saya dengan anak saya very happy gitu loh. Sekarang udah pada gede, saya beruntung kan udah pada gede, udah bisa. Dulu kan kecil-kecil kan belum bisa nelfon, belum bisa maksudnya belum bisa nelfon sendiri kan gitu. Nah sekarang kan udah bisa nelfon, kapan aja saya mau telepon bisa, kapan aja saya mau jemput bisa. Karena kapan tidak punya waktu, saya selalu punya waktu buat anak-anak gitu. Nggak pernah ada punya waktu. Ya kecuali memang kita bekerja, mas orang bekerja. Sekarang kamu lagi kerja nih sekarang. Anakmu minta ketemu, kamu lagi kerja, ini kan nggak bisa dong, karena kamu lagi kerja. Ini aneh videonya biar nggak salah. Iya. Sama rumahnya nih 5 tahun sampai gua dari 2010 sampai 2000
18 akhir itu pas sama nenek. Iya benar. Itu sama Ami gitu. Nah jadi pas sama Ami ini ya udah paling nangis meluk atau lalu aduh capek nih segala macam apa Iya. sampai berhenti aja ya segala macam kayak gitu. Atau bilang apa yang bisa bikin Ica tenang. Ami cuma nguatin doang, ya udah kamu kan emang kerja juga buat ngiripin keluarga kamu, insya Allah juga bakal dibalikin lebih besar lagi nantinya. Kamu juga nggak rugi ngasih keluarga kamu. Dan dulu ada satu cita-cita yang sebenarnya saya nggak tercapai sampai Ami meninggal. Itu tuh pengen ke Eropa waktu itu. Apa yang salah dengan statement itu? Iya, memang Kisha kan dulu di saat bapak ibunya pisah kan Kisha ikut ibunya, otomatis ada neneknya yang nemenin gitu kan. Ya, memang neneknya sangat sayang sama Kisha, sangat sayang. Gitu. Nenek itu sayang sama semuanya. Neneknya orang baik, sangat baik almarhumah. Jadi ya wajar lah ya, saya kira namanya nenek sayang sama cucu, cucu sayang sama nenek. Itu jujur aja saya tidak pernah membayangkan Kisha bakal secepat itu untuk masuk ke industri. Makanya saya bilang Kisha ini hebat ini bukan karena bapaknya, Kisha ini hebat karena dia sendiri. Gitu loh, karena dia mendapatkan kesempatan itu. Saya nggak pernah menjadi manajer dia, apa mendorong-dorong, enggak lah. Semua diurus oleh ibunya dan alhamdulillah semuanya diurus dengan baik. Kan jadi saya kira nggak ada yang harus dipersoalkan. Semua kan berproses. Makanya saya katakan kalau kita kembali ke dulu lagi nggak beres-beres ceritanya kan begitu. Nanti kan masing-masing merasa saya lebih kan begitu. Saya kira udahlah. Semua sudah saya beruntung juga karena ada Papa Gun sekarang yang juga nemenin anak-anak gitu kan. Mami Adel juga sayang sama anak-anak saya semuanya. Terus apa lagi? Kalau kemudian Kisha hadir dalam satu wawancara dan ada part yang sedih yang dia sampaikan, ya saya kira wajar-wajar saja, namanya orang lagi cerita. Saya juga kalau mencerita masa lalu dulu, saya ini dulu sampah Jakarta, ya kan? Masa saya nyalain orang tua saya dulu, orang tua saya kok nggak ngasih saya, kan luar biasa. Kisha punya adik banyak, ya. Kisha punya adik berarti berapa tuh? 7. Nah, Kisha itu sebagai, ya bisa dikatakan sudah semi orang tua sebenarnya. Pengganti bapaknya di saat bapaknya lagi tidak bersama Kisha dan adik-adiknya, gitu kan, yang harus mengingatkan, menasihati, ya kan. Saya kan sekarang sudah cukup sering ketemu Kisha itu suka ngobrol, saya selalu ingatkan, kakak kamu sekarang udah gede, ya kan, meskipun baru mau jalan 19 tahun, udah gede itu artinya dia harus paham, ya kan, bagaimana kamu punya adik-adik ini banyak, kamu jadi contoh, gitu kan. Iya, selalu gitu. Alhamdulillah. Enggak lah, bapak itu nggak boleh ngeluh sama anak. Bapak itu harus kasih support sama anak. Kalau ngeliat Kisha kayak mirip Saya takutnya kalau saya bilang mirip kan nanti orang bilang pasnya GR. Tapi kan semua orang bilang begitu. Ini apalagi suaranya gitu kan. Ibunya juga suka ngomong nih, anaknya nih nyanyinya suaranya mirip banget bapaknya. Ya alhamdulillah. Ya yang penting kan bukan persoalan bagaimana suaranya, yang penting dia sukses. Apapun yang sedang dijalani hari ini semua sukses gitu. Jadi saya minta kepada teman-teman, udah kami tidak ada persoalan ya potongan cerita segala macam yang mungkin diedit segala macam itu, saya kira saya tidak merasa bahwa Kisha sedang membicarakan saya. Ya kalau itu bagian daripada sukses story-nya dia, ya udah nggak apa-apa. Kan begitu, orang pernah melewati fase-fase itu gitu kan. Ungu juga dulu nggak langsung kayak gini. Ungu tuh susah dulu, nggak pernah dibayar, manggungnya pakai apa istilahnya, pakai angkot, pakai bus, pakai mobilnya Mas Maki yang juga ini kan, semua berproses. Udah berapa kali kalau saya nggak salah, meskipun suasananya non formal ya, maksudnya tidak dalam konteks memang bareng-bareng konser gitu. Enggak, belum. Pengen banget. Cuma kan sekarang saya juga harus hargai dong, anak saya kan sudah punya manajer, harus punya apa, jadi sudah masing-masing sudah ada yang urus. Jadi nggak boleh karena bapak, kamu nggak bisa begitu, namanya bapaknya arogan kan begitu. Di usianya yang kini tak lagi muda, aktris senior Dia Permatasari tengah merasakan banyak perubahan pada anak-anaknya. Memiliki paras cantik dan awet muda, Dia Permatasari kerap dianggap sedang berjalan dengan seorang berondong, lantaran sering bepergian bersama kedua anaknya. Lantas bagaimanakah kedekatan antara Dia Permatasari dengan kedua putranya? Dan perubahan seperti apakah yang kerap dirasakan oleh Dia Permatasari dari sang anak?
menyelesaikan sarjana bisnis, jadi udah selesai S1-nya. Terus yang kedua Marco SMA kelas 2 sekarang lagi persiapan untuk turnamen basket ke Thailand. Tapi yang pertama itu dia masih di Amerika sekarang? Enggak. Udah di Indonesia? Sekarang udah kerja, dia kerja di perusahaan BUMN. Di Indonesia ya? Di Indonesia, BUMN. Iya. Itu Indonesia waktu bukan. di Amerika dia ikut wajib militer seperti apa? Tidak wajib militer. Ada? Tidak ada wajib militer. Selalu diputer-puterin terus, itu kan udah lama ya. Anak saya itu 2017 setelah SMA. SMA-nya itu SMA swasta yang dididik secara militer, tetapi bukan sekolah militer. Jadi tetap itu SMA seperti Taruna. Jadi kalau orang sekolah Taruna tidak harus menjadi tentara, dia kan bisa memilih nantinya akan melanjutkan ke UGM, ke UI atau kemana. Anak saya pun juga begitu. Jadi di SMA selesai, dia langsung ke university. Dan dia udah selesai, dan alhamdulillah seneng dong. Udah happy, kadang-kadang saya juga udah lupa kalau udah tua. Kalau udah lihat anak baru kerasa, ternyata anak sudah gede-gede, baru saya sadar bahwa saya udah tua gitu. Tapi kalau udah lagi nggak lihat anak kayaknya masih muda. Ya itu kalau masalah tinggi itu adalah pemberian dari Tuhan ya. Saya nggak tahu itu keturunan ya, mungkin ya pasti mungkin adalah keturunan dari bapak ibunya pasti ada, masa dari tetangga pasti dong. Jadi ya bersyukur aja ya, itu semua adalah pemberian dari Tuhan aja, ada bonus lah gitu. Sampai kapan kedua anak masih kumpul-kumpul di rumah gitu? Kalau saya sebagai orang tua maunya selama-lamanya, tapi nggak mungkin dong. Nanti kalau mereka dewasa mereka pasti akan memiliki keluarga gitu kan. Ya kalau sekarang masih sama saya, ya saya menikmati. Pokoknya saat-saat ini saya harus nikmatin banget, karena kita nggak tahu kan sampai kapan bersama keluarga, bersama anak-anak gitu. Jadi saya benar-benar nikmati karena waktu cepat berlalu. Jalan-jalan anak-anak saya itu ya namanya juga wajar, normal ya kalau mereka udah punya pacar, punya pasangan. Saya support aja kok, yang penting dia tahu yang terbaik. Dah. Gitu. Lihat anak-anak ganteng gimana? Alhamdulillah bersyukur banget, yang penting anak-anak sehat, anak-anak menjadi punya pribadi yang baik, yang bisa membanggakan. Sebenarnya tuh pasti seorang tua itu pasti ada kekhawatiran pasti. Apalagi zaman-zaman sekarang kita makin maju ya, dan pengaruh luar itu juga makin banyak gitu. Ya saya selalu menekankan buat mereka supaya mereka selalu bisa dengan Tuhan gitu ya. Pokoknya selalu ingat nama baik orang tua gitu, harus dijaga, yang berbuat baik, pokoknya membanggakan keluarga. Atau tante dan sama tante anaknya gitu. Ya pernah, cuman ya kayaknya enggak lah mau pacar yang berarti, kalau pacar berarti ya sama berondong gitu ya. Ya paling ya diledek-ledek aja iya. Karena kan jujur aja ya, memang saya tuh nggak pernah merasa tua, padahal udah tua. Karena kadang-kadang memang gimana ya, saya tetap mempunyai jiwa muda gitu. Jadi kadang-kadang saya udah lupa bahwa wah anak saya udah 23 tahun yang paling gede, itu baru sadar tuh. Mereka bawa pacarnya bajunya mirip dengan saya gitu. Ya ampun, bajunya pacarnya sama kayak aku, berarti aku gitu tua masih pakai gitu. Kayak gitu-gitu aja. Jadi kadang-kadang sadarnya tuh setelah melihat pacar anakku, atau kadang melihat anakku udah 23 tahun baru teranyak. Kalau anakku nggak peduli saya mau kerja atau enggak gitu. Anak-anakku nggak peduli, sama saya gantian ya videoin kalian. Jadi anak-anak saya itu nggak peduli ibunya mau kerja atau enggak. Maksudnya bukan nggak peduli gimana, mereka seneng kalau ibunya itu punya kegiatan gitu loh, punya kegiatan. Karena dia mikirnya kan mungkin ibu-ibunya yang teman-temannya itu udah nggak kerja ya, udah pada pensiun, ini mamaku kan masih cicilan gitu ya, mikirnya pasti. Tapi mereka seneng gitu, dia kalau lihat mama syuting atau apa, mereka tuh support banget gitu loh. Mama syuting ya, mana dong, lihat dong hasilnya gitu. Mereka kayak gitu, tapi mereka punya kesibukan sendiri, jadi mereka juga nggak terlalu mencampur. Saya berharap ada satu anak saya yang bisa mengikuti jejak saya nantinya. Tapi kan kalau saya pengennya mereka lulus sekolah dulu gitu, pokoknya yang penting yang kecil ini kan masih SMA dan dia lagi giat-giatnya jadi atlet basket. Jadi saya support ke sana dulu gitu loh. Dan nantinya setelah dia udah paling nggak selesai lah sarjana S1 lah paling nggak,
kalau dia mau menentukan dia mau jadi apa, mau jadi atlet, mau apa itu. Sebenarnya kalau untuk di sekolahnya dia selalu ada acara kayak teater atau apa, dan anak saya kecil juga pernah jadi iklan lah, pernah ikut aku iklan segala macam. Mereka sebenarnya udah mengenal sih dunia itu. Cuman mungkin saya nggak terlalu mengarahkan ke sana dulu saat ini gitu. Pokoknya saya kepingin mereka selesai dulu sampai kuliah. Oh iya dong, saya kangen banget masa-masa masih nemenin dia ke TK, nangis gitu-gitu, yang nggak mau lepas dari saya gitu. Nah sekarang kan tahu sendiri udah segede gitu, ada yang segede raksasa gitu kan. Ya ampun, makanya saya bilang sama orang-orang yang masih punya anak-anak kecil, dikekep tuh anaknya puas-puas, karena waktu cepet berlalu, tiba-tiba udah minta kawin.